Selamat datang di Sufi Quantum, channel Tasawuf Ilmiah. Pemirsa pemerhati channel Tasawuf Ilmiah Eksakta, kali ini dalam serial kuliah teknologi metafisika, kami fokuskan pada eksplorasi metafisika kodim atau metafisika ultra. Memang tidak mudah memahami apa itu metafisika kodim, karena ini adalah alam no identity, alam yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh karenanya, slide ini menjelaskan bagaimana perbedaan yang nyata antara alam kodim dan alam dunia ini, yang kami sampaikan dalam perspektif interaksinya antara alam kodim dan alam dunia. Bahwa alam dunia adalah alam diferensiasi, alam yang beraneka ragam, dan alam kodim lawannya adalah alam singularitas atau alam tunggal. Dalam perspektif karakter dasar realitas, alam dunia ini berupa materi, bentuk, objek, dan saling terpisah dan terbatas. Oleh karenanya, segala sesuatu yang di dunia ini dapat diidentifikasi, dapat didefinisikan, dan dapat dideskripsikan. Dan semuanya bekerja dengan prinsip sebab akibat. Dan kita mengenal hukum sunatullah yang terikat ruang, waktu, dan materi. Berbeda dengan alam kodim, bahwa realitas adalah berupa kesadaran, frekuensi, atau eksistensi yang menyatu dan tanpa batas, yang bekerja dengan prinsip resonansi dan keselarasan. Jadi di sini tidak ada benda. Ini adalah alam tunggal, alam tentang diri sendiri. Sebagaimana Quran surat Al-Baqarah, bahwa negeri akhirat adalah khusus untukmu saja. Jadi seperti itulah gambaran alam kodim atau alam singularitas. Kemudian yang kedua, bagaimana pola interaksinya? Kalau di alam dunia sangat jelas bahwa interaksi melalui hubungan antar entitas. Ada aku, ada kamu, dan ada jarak pemisah. Dan dasar koneksi adalah kedekatan fisik. Karenanya, di alam ini selalu dibatasi oleh ruang dan waktu. Berbeda dengan alam kodim, interaksi melalui keselarasan frekuensi. Tidak ada aku, tidak ada kamu. Yang ada hanyalah kesatuan atau kesesuaian. Dasar dari koneksi adalah kesamaan frekuensi. Ini sungguhnya contoh atau analoginya di alam dunia adalah ada. Ketika kita berkomunikasi melalui handphone, walaupun terpisah secara jarak, namun kita bisa berkomunikasi ketika kita berada pada frekuensi yang sama. Atau ketika kita mendengarkan siaran radio di frekuensi tertentu, kita pun bisa mengikutinya. Kemudian cara kerja kesadaran. Di alam dunia fokus pada perbedaan dan identitas. Membaca realitas melalui nama, bentuk, identitas, personalitas, deskripsi, definisi, dan semuanya itu diperoleh melalui informasi. Sedangkan pada alam kodim fokus pada penyatuan, penyelarasan, membaca realitas melalui frekuensi dan makna, dan belajar melalui transformasi. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara naluri, akal, kolbu, dan ruh? Dalam perspektif alam dunia, naluri itu menghubungkan kesadaran dengan kebutuhan biologis. Akal fungsinya sebagai pembaca
dunia yang diferensial, atau akal sebagai pembaca kesadaran. Kolbu fungsinya sebagai interface atau transducer antar dimensi, antara dimensi dunia dengan dimensi akhirat, dan ruh membaca kesatuan dan frekuensi ilahiyah. Dalam perspektif qadim, untuk sampai kepada perjalanan ruh, kita harus mulai dari pembersihan naluri sampai naik ke kesadaran akal, kemudian dengan pembersihan kolbu atau tazkiyatun nafas, barulah kita mencapai kesadaran ruh. Secara khusus terkait hal ini akan dibahas pada slide berikutnya. Selanjutnya, bagaimana ego versus kesadaran qadim? Bahwa dalam perspektif dunia, ego merasa terpisah dari yang lain, dan orientasinya memiliki, menguasai, dan mengendalikan. Hasil akhirnya, identitas semakin kuat, merasa diri ada, ego menguat. Sebaliknya, dalam perspektif alam qadim, kesadaran di sini sudah merasa bagian dari satu kesatuan. Orientasinya menyelaraskan diri, dan hasil akhir, identitas semakin larut dan ego melebur. Ketika diri kita telah lebur, maka disitulah frekuensi ilahiyah hadir. Selanjutnya, rumusan teknologi metafisika bahwa dalam perspektif alam dunia, polanya selalu mengikuti subjek, predikat, dan objek. Ada subjeknya, kemudian predikatnya, ada pola hubungan atau interaksi, dan hasilnya adalah pengalaman. Adapun dalam perspektif alam qadim, karena kesadarannya adalah frekuensi, maka harus diawali dari penyatuan atau penyelarasan frekuensi, sehingga terjadi resonansi dengan sumber frekuensi, dan hasilnya yakni kesadaran atas kehendaknya, atas frekuensi ilahiyah, dan hasilnya termanifestasi dalam af'al kita, dalam aktivitas kita, dalam kesadaran diri kita. Berdasarkan hal tersebut, maka kesimpulan besarnya terkait dengan interaksi di alam dunia atau alam diferensiasi, selalu terjadi dualitas, selalu terjadi transaksi, sebab akibat, melalui akal, bahasa, identitas, ruang, waktu, yang pada intinya aku berinteraksi dengan sesuatu. Berbeda perspektif interaksi di alam qadim atau alam singularitas, yakni tentang kesatuan, resonansi, keselarasan, ruh atau gelombang makna, atau eksistensi, sehingga di sini adalah melampaui ruang dan waktu. Aku menyatu dalam kesadaran yang sama. Pemirsa pemerhati channel Tasawuf Ilmiah, selanjutnya bagaimana kesadaran itu terjadi dalam diri manusia? Kesadaran atau diri atau jiwa atau nafas dalam perspektif manusia adalah hasil interaksi antara ruh, akal, kolbu, dan naluri. Dominasi atas interaksi tersebut, maka itulah hakikat dari kualitas diri manusia. Ketika ruh menjadi dominan, berarti kita berada dalam kesadaran ruh atau kesadaran qadim. Ketika akal yang dominan, maka kita berada dalam kesadaran alam sadar, alam dunia, alam realitas. Dan ketika naluri yang menjadi dominan dalam interaksi kesadaran ini, maka kita berada dalam kesadaran bawah sadar. Dan sesungguhnya
jasad ini sifatnya hanya sebagai kendaraan, hanya sebagai wadah. Jadi baseline kesadaran pada intinya adalah hanya 3 ini. Ruh adalah kesadaran atas sadar, akal adalah kesadaran alam sadar, dan naluri kesadaran bawah sadar. Sedangkan kolbu mempunyai fungsi yang khusus. Dia sebagai indrawi esoteris. Makanya kita kenal dengan terminologi suara hati, bisikan kolbu, dan lainnya. Kolbu ini juga berfungsi sebagai portal dimensi, sebagai pintu yang mengadaptasi bisa di dimensi bawah sadar, sadar, ataupun atas sadar. Dan dia berfungsi sebagai transducer ataupun interface, yakni kolbu bisa menerjemahkan bahasa ruh yang bisa dibaca oleh akal, pun demikian bahasa naluri bisa dibaca oleh kolbu. Oleh karenanya, pada proses tazkiyatun nafas, pada prinsipnya adalah pembersihan kolbu, dan kemudian menertibkan akal, serta mengendalikan naluri. Dan yang paling menarik, ternyata 4 entitas abstrak ini berada di ruang atau alam yang berbeda. Ruh berada di alam akhirat, akal berada di alam dunia, namun di alam sadar, naluri berada di dunia, namun di bawah sadar. Dan hasil interaksi ini menempati alam khusus, namanya alam jiwa, atau dikenal juga alam barzah. Sesungguhnya tidak berbeda manusia mau jasadnya mati atau hidup, tetap saja kesadaran itu menempati alam jiwa atau alam barzah ini. Lantas pertanyaannya, bagaimana agar kesadaran kita naik pada kesadaran ruh, atau kesadaran atas sadar, atau kesadaran menuju Tuhannya? Yakni kita mengenal treatment yang disebut dengan tazkiyatun nafas melalui takholi, tahali, dan tajali. Takholi adalah pembersihan, kemudian tahali adalah memformat ulang, mengisi sesuatu dengan hal-hal yang baik, dengan treatment-treatment yang sesuai dengan nilai-nilai kesadaran atas sadar, dan kemudian kolbu dibersihkan dari segala penyakit. Hasil akhirnya adalah ketika kita mencapai kepada kesadaran atas sadar, inilah yang disebut dengan nafsul mutmainah, di mana kondisi kesadaran sudah dalam kondisi zero, atau not preferensi, not hasrat, dan not belonging. Di sini ego sudah hancur, sudah luluh, dan ketika kondisi ini dalam keterbimbingan seorang guru ruhani, maka kesadaran kita bisa terhubung dengan kesadaran ilahiyah melalui ruh Rasul sebagai utusannya, sebagai adaptor dimensional yang menghubungkan alam ketuhanan dengan alam dunia. Singkatnya, perbandingan antara alam dunia dengan alam qadim terkait dengan interaksinya, bahwa di dunia selalu terjadi transaksi, kalau di alam qadim atau alam akhirat adalah resonansi, penyesuaian dengan frekuensi ilahiyah yang termanifestasi dari ruh Rasul. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kunjungan dan atensi Anda. Kiranya berkenan mendukung channel ini dengan like, komen, subscribe, dan share. Jangan berhenti di ruang Anda. Bisa jadi banyak pihak yang membutuhkannya.